Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Senang bisa berjumpa kembali ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi substitusi nukleofilik 2 atau yang biasa disebut dengan reaksi SN2. Dengan anggota kelompok ada Zia, ada juga Sekar, ada Karisa, dan juga Reike. Daftar isi yang akan dibahas antara lain: yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, ketiga penutup, dan yang keempat daftar pustaka. Pertama ada pendahuluan. Reaksi substitusi adalah menggantikan atom sebagai gugus pergi dari nukleofil yang memberikan elektronik lebih kuat ke atom C. Kejadian ini terjadi karena gugus pergi atau gugus atom tidak cukup pandai menyumbangkan barang elektronik lebih stabil jika karbon tertinggal membawa elektron dari karbon ini. Nukleofil dapat menggantikan grup melalui mitra donasi elektron dari karbon membentuk senyawa yang lebih stabil. Konsep yang didapat diturunkan dari reaksi ini apa yang akan digantikan oleh sesuatu seperti lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi antara lain struktur reaksi, sifat nukleofil atau elektrofil, sifat pelarut, konsentrasi nukleofil atau elektrofil, dan temperatur. Pada reaksi nukleofil SN2 atau atom C-alfa elektrofil mudah sekali diserang oleh nukleofil. Atom karbon alfa ini akan melepas X sebagai gugus pergi. Pada reaksi ini disebut dengan reaksi bimolekuler atau dua molekul, yaitu nukleofil dan substrat terlibat dalam dua tahap kunci dalam mekanisme reaksi. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang akan kita bahas pertama ada reaksi SN2. Reaksi SN2 merupakan reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler, umumnya metilhalida dan alkilhalida primer bereaksi SN2 dengan nukleofil yang agak kuat seperti OH ataupun CN. Namun alkilhalida tersier tidak bereaksi SN2. Nasution et al. 2018. Reaksi SN2 dicirikan dengan reaktan yang diubah menjadi produk melewati suatu keadaan antara yang disebut dengan keadaan transisi. Reaksi substitusi nukleofilik adalah suatu contoh dasar reaksi substitusi di mana sebuah nukleofil yang kaya elektron berikatan dengan secara atau menyerang muatan positif dari sebuah gugus kimia atau atom yang disebut dengan gugus pergi atau leaving group. Dan produk utamanya berupa RNO. Untuk umum reaksi ini adalah nukleofilik bereaksi dengan gugus R yang mengikat gugus pergi berupa X menjadi gugus R bereaksi dengan nukleofilik atau berikatan dengan nukleofilik dan gugus X-nya pergi. Nukleofilik merupakan nukleofil menandakan pasangan elektron serta NX menandakan substrat dengan gugus pergi yaitu X. Pada reaksi tersebut, pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat membentuk ikatan baru, sementara gugus pergi melepaskan diri bersama dengan pasangan elektron. Berikut ini merupakan gambar dari mekanisme pembentukan etoksilignin. Mekanisme reaksi pembentukan etoksilignin terlihat pada gambar 1, yaitu melalui reaksi SN2 dengan gugus OH yang berasal dari NaOH, merupakan basa kuat dapat menarik hidrogen yang terikat pada gugus fenol pada lignin. Hal ini menghasilkan ion fenolat yang memiliki nukleofilitas tinggi sehingga dapat menyerang salah satu gugus etil pada dietil sulfat. Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya ikatan baru antara atom O pada nolat dengan atom C pada gugus etil serta menyebabkan pelepasan ikatan antara atom C etil dengan atom O pada dietil sulfat sehingga terbentuk produk etoksilignin dengan rendemen 83%. Selanjutnya ada kinetika dan energetika reaksi SN2. Pada reaksi SN2, laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan reaktan sehingga reaksi berlangsung mengikuti orde 2 dan terjadi pembalikan konfigurasi atau disebut dengan inversi. Nukleofil akan menyerang dari belakang ikatan CX pada keadaan transisi. Nukleofil dan gugus pergi berasosiasi dengan karbon di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Laju reaksi pada reaksi SN2 dapat dituliskan sebagai berikut. Laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi Rx dikalikan dengan konsentrasi nukleofilik. Laju reaksi SN2 akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya hambatan sterik dari elektrofil. Laju reaksi SN2 akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya hambatan sterik dari elektrofil. Gambaran yang cukup lengkap tentang perubahan ikatan yang terjadi selama reaksi SN2 akan muncul ketika mempertimbangkan stereokimia reaksi keseluruhan bersama dengan data kinetik laju reaksi. Data kinetik reaksi substitusi nukleofilik digambarkan oleh diagram energi potensial untuk reaksi pembentukan pektin dengan NaOH menghasilkan etoksilignin. Berikut merupakan diagram 2 dimensi dan 3 dimensi energetika yang digambarkan oleh kelompok kami. Yang pertama ada diagram
dua dimensi, dan yang kedua ada diagram tiga dimensi. Terlihat pada diagram bahwa terjadi kenaikan energi potensial dari keadaan awal menuju keadaan transisi dan menurun pada ketika menjadi produk. Pada senyawa asam etoksil sulfonat yang bereaksi dengan nukleofil menggunakan pasangan elektron yang menyerang alkil halida dari sisi berlawanan atas gugus bagi halida, sehingga akan terjadi hidrasi karbon dalam alkil halida yang dari sp3 menjadi sp2 dalam keadaan transisi. Yang selanjutnya adalah stereokimia. Stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang tiga dimensi, artinya bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul diatur dalam ruang satu terhadap ruang yang lainnya. Nukleofil mendekati substrat dalam reaksi SN2 yaitu dari serangan frontside dan serangan backside. Serangan frontside yaitu pendekatan nukleofil dari sisi yang sama sebagai leaving group, sedangkan serangan backside yaitu nukleofil dari sisi berlawanan leaving group. Semua reaksi yang terjadi antara E33-metoksi 4-metilpenil prop 2N1-ol dengan dietil sulfat yang menghasilkan E34-etoksi 3-metoksipenil prop 2N1-ol dengan etil sulfat berdasarkan struktur tiga dimensi karena tidak memiliki atom C-chiral. Reaksi tersebut berlangsung dengan serangan nukleofilik backside yang menghasilkan konfigurasi inversion di pusat stereogenik. Keduanya, baik gugus nukleofil dan maupun leaving group bersifat kaya akan elektron, dan keduanya seperti saling tolak-menolak. Yang selanjutnya adalah hasil energi dari mekanisme SN2 melalui aplikasi hiperchem. Yang pertama, perhitungan energi keadaan awal dari lignin. Dapat dilihat pada slide. Dan yang kedua, perhitungan energi keadaan awal dari dietil sulfat. Selanjutnya, ada perhitungan energi keadaan transisi antara lignin dan dietil sulfat. Perhitungan energi keadaan akhir dari asam etoksilignosulfonat. Dan yang terakhir ada perhitungan energi keadaan akhir dari etil sulfat. Penutup. Kesimpulan, reaksi SN2 merupakan reaksi substitusi nukleofilik bimolekular. Umumnya, metil halida dan alkil halida primer bereaksi dengan SN2 dengan nukleofil yang agak kuat, seperti OH dan Cn. Namun, alkil halida tersier tidak bereaksi dengan SN2. Bentuk umum reaksi ini adalah nukleofil bereaksi dengan R yang berikatan dengan X menghasilkan R yang berikatan dengan nukleofil dan gugus X akan pergi. Pada gradien substitusi nukleofilik ini yaitu E33-metoksi 4-metilpenil propenol dengan dietil sulfat yang menghasilkan E34-etoksi 3-metoksipenil propenol dengan etil sulfat. Laju reaksi pada reaksi SN2 dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi R yang berikatan dengan X dikali dengan konsentrasi nukleofilik. Laju reaksi SN2 akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya hambatan sterik dari elektrofil. Pada reaksi ini, stereokimianya tidak memiliki atom C-chiral. Reaksi tersebut berlangsung dengan serangan nukleofilik backside yang menghasilkan konfigurasi inversion di pusat stereogenik. Keduanya, baik gugus nukleofil maupun leaving group bersifat kaya akan elektron dan keduanya seperti saling tolak-menolak. Serangan backside membuat keduanya jauh satu sama lain. Saran, pada materi mekanisme SN2 sangat membutuhkan pemahaman konsep tentang konfigurasi elektron, hibridisasi, bentuk molekul, asam basa Lewis, dan halangan sterik, serta penggunaan aplikasinya. Dalam hal ini, kita diharapkan mampu menggunakan media pendukung seperti aplikasi hiperchem atau ChemDraw guna membantu kita dalam mempelajari mekanisme reaksi maupun stereokimia. Berikutnya adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Wah, tidak terasa materi kali ini sudah selesai. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.